Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Manga TV, jumpa lagi kita di podcast kali ini dan masih lagi-lagi membahas tentang polemik Munaslup Universitas Muslim Indonesia. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa karena beliau ini di samping latar belakangnya juga sehari-hari bermukim di Jakarta. Dan dalam waktu yang sempit kami bersyukur bahwa beliau menyempatkan hadir di studio kita malam ini. Assalamualaikum Pak Andi Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baru tiba Jakarta tadi ya? Tiba tadi jam 6 sore. Jam 6 sore. Langsung ke ada acara ya? takziah. Ya. Sekaligus juga kesempatan kita untuk mengucapkan belasungkawa yang pada orang tua daripada Ibunda Ketua IKA Fakultas Hukum UMI. Ya, dari Pak Andi Bati ya. Okay. Lengkapnya adalah Dr. Andi Zainal SH.MH. Ya. Alumni Fakultas Hukum angkatan tahun 87. Universitas Muslim Indonesia angkatan 87. Sekaligus saya lengkapi sekalian bahwa beliau adalah Ketua Harian IKA Fakultas Hukum UMI. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Apa yang Pak Andi Zainal ketahui tentang Munaslup yang kemarin tanggal 18? Terima kasih saya ucapkan kami diberi waktu untuk datang ke tempat yang sangat berbahagia ini. Karena memang saya waktu melihat Adinda di Buana Raja memberikan di posket ini, saya bilang alhamdulillah. Cuman mungkin harus saya lengkapi, di mana pada saat itu memang kita alumni merasa terpanggil karena kita terlalu menjaga UMI sehingga terjadi reaksi seperti itu. Sebenarnya kalau mau jujur ya, tentunya pihak ketua panitia tidak menutup diri. Salah satu penyebabnya itu adalah tidak menerima saran, itu yang membuat terjadi riak. Hari Selasa, 2 kali 24 jam saya dapat informasi kalau ada Munas. Saya pernah jadi ketua panitia Munas tingkat fakultas, itu 3 bulan saya persiapkan. Kok ini 2 hari tidak ada kabar berita, tok-toknya langsung ada Munas. Saya percaya tidak percaya keterangan dari Kakanda Haja Nur Fadila SH.MH PhD tentang adanya Munas. Sehingga saya mencoba mencari tahu, saya dapat informasi dari Dr. Ahmad Saleh bahwa benar ada dan dia sudah terima undangan. Saya merasa saya sebagai pengurus ketua harian IKA komisariat, kenapa kami nggak diberikan informasi? Sehingga waktu itu rame di grup-grup WA kalau ada Munas tanggal 18 Mei itu. Tapi dengan berbesar hati kami merasa tidak apa-apalah, kami mengikut saja. Saya mencoba meminta kepada Kak Dilla bagaimana supaya kita bisa ikut jadi peserta. Kak Dilla memberikan saran karena beliau juga adalah wakil ketua IKA Fakultas Hukum UMI bahwa harus ada mandat. Saya buru mandat itu. Saya buru mandat itu sehingga sore hari Selasa jam 5 sore waktu Makassar, saya jam 4 pulang kantor, saya ditelepon Kak Nasrullah WR3, Dr. Nasrullah bahwa ini ada undangan. Saya bilang, undangan apa Kak? Dia bilang undangan permintaan mandat. Saya bilang, wah ini kok mepet begini. Ada apa? Nah, saya sudah di ultimatum sama Kak Nasrullah bahwa ini tidak bisa hadir tanpa mandat. Saya bilang dalam hati saya, ini kan acara kita, acara UMI yang memang kita sangat rindukan. Kenapa harus ada pembatasan halal seperti ini? Saya tetap menerima apa yang disampaikan Kak Ulla, sehingga saya meminta wakil sekretaris Yusuf besoknya datang. Yusuf datang ambil undangan di ruangannya WR3 untuk permintaan mandat.
Yusuf datang ketemu WR 3 jam 3 sore dan mengambil mandat itu jam 5 sore sudah ada mandat. Saya secara tanggung jawab moral sebagai ketua IKA, saya harus datang. Karena saya ingin melihat UMI ke depan bahwa UMI ini kita harus jaga bersama. Betul. Jam 19 saya terima telepon dari pimpinan saya bahwa ada hal yang urgent, tidak boleh ditinggalkan Jakarta. Dengan adanya kondisi seperti itu, saya tetap menjaga etika. Saya minta dengan hormat kepada WR1 sebagai ketua panitia menghubungi beliau lewat WhatsApp. Saya chat, saya bilang izin Tabe, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa saya ingin memberikan surat tugas kepada wakil ketua, dalam hal ini Adinda Andi Buana Raja, sampai tiba hari pagi itu tidak ada respon. Saya mencoba menghubungi WR3 karena saya merasa WR3 punya job bahwa ini sebenarnya harus tetap saya menjaga etika, tetapi hal yang membuat saya merasa diabaikan itu kok tidak ada yang membalas, sehingga saya ada keraguan, jujur ada keraguan. Betul. Ada apa ini? Saya mencoba menghubungi kembali Andi Buana karena dia posisinya sebagai adik yang menjaga hubungan baik, dia hadir. Walaupun sebenarnya dia sudah yakin juga bahwa tidak akan masuk. Tidak akan pernah masuk. Karena saya di Jakarta dalam kondisi tidak bisa mengontrol, saya menghubungi Yusuf. Itu ada Andi Buana Raja mewakili saya dan saya sudah tanda tangan basah surat mandat dan saya foto tujukan ke ketua panitia. Cuman memang tidak direspon. Akhirnya Andi Buana menelpon saya bahwa Kak tidak bisa saya masuk. Saya diberikan telepon untuk berbicara sama panitia. Pak Hanapi waktu itu? Belum. Oh, belum. Sama panitia ini memfasilitasi. Dinda Fajro sempat saya bicara, saya bilang gini, Dinda, ini kan baru seremoni. Iya. Kenapa harus ada? Dia bilang tunggu dulu Kak, ini kita lagi usaha mau menghadirkan ketua panitia. Saya bilang saya sih sebenarnya sudah menyampaikan sama ketua panitia, cuma belum respon. Sebagai kakak, pasti kita menghargai beliau lah. Kita tidak mau menekan beliau. Tapi karena kondisinya saya lihat sudah beredar video. Ada riak yang sudah tersebar di grup-grup WA. Saya berusaha untuk mencoba meminimalkan ini supaya tidak menjadi bias. Saya hubungi kembali dan saya bicara dengan ketua panitia Pak Hanafi. Saya bilang, Kanda, izin. Saya sudah minta izin sama Kanda. Cuma yang sangat membuat saya merasa tidak dianggap sebagai adik ketika dia dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak bisa. Saya bilang, Kak, saya sudah minta izin semalam. Dia bilang, saya belum bisa meyakinkan, saya belum bisa karena saya tidak lihat WA. Saya baca, astagfirullahaladzim, hari gini belum baca WA kan. Saya justru melihat ini semakin ada hal yang menurut saya sudah tidak di luar koridor Kok seperti ini model bahasanya seorang ketua panitia. Nah, waktu saya ketua panitia kami membuka semua ruang untuk kita berkomunikasi. Justru kenapa beliau ini WA saja tidak dibalas sampai pengakuan beliau bahwa ini saya tidak buka WA. Saya tidak buka WA. Ini 12 jam, jam 7 saya WA, jam 9 pagi ini sudah berapa jam nih kok nggak buka WA. Saya pikir saya mungkin baper lah kira-kira. Yang penting saya sudah menyampaikan etikat baik. Hal yang membuat kami merasa diabaikan itu adalah surat tugas itu yang saya berikan kepada Andi Buana. Di lain sisi saya seperti buah si malakama. Saya berat sama Adinda Andi Buana yang sudah meminta beliau datang. Kedua, di lain sisi saya sudah memberikan keyakinan bahwa saya secara pribadi dengan pimpinan universitas itu sangat dekat. Tidak mungkinlah kami semua ini diabaikan. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Saya kadang kalau ada
informasi saya langsung to the point kepada pimpinan universitas. Ya, cuman memang pada saat itu ada sedikit mungkin kekecewaan rektor karena sempat saya datang menemui beliau bahwa teman-teman itu tidak ingin IKA dikotori, ada kesalahan di mana ada pengangkatan ketua IKA Makassar itu bukan alumni. Saya pikir soal yang sebelumnya. Ya, saya mungkin berpikir begitu sehingga saya merasa mungkin Pak Rektor ini ada rasa tidak nyaman sama saya. Kemungkinan Saya hanya menduga-duga. Tetapi alhamdulillah saya sempat ketemu beliau di Ternate. Kebetulan kami diundang buka puasa sama wali kota Ternate. Tidak sengaja ketemu beliau dengan pimpinan universitas. Saya karena pikir bahwa tidak ada masalah, saya ngomong ke Pak Rektor, Pak Prof, Kak, saya panggil kakak beliau. Ini kami ingin IKA ini bagaimana ke depannya? Dengan jawaban singkat beliau bahwa saya sudah utus WR1 ketemu Pak Erman. Saya bilang, alhamdulillah kalau sudah seperti itu, barangkali kita sudah beda. Artinya dengan rasa ada kemajuan lah dengan rasa tenang saya komunikasi terus sama teman-teman yang ingin membesarkan IKA karena kita kan berpikir begini. Orang menjadi ketua IKA itu adalah satu pengabdian. Betul. Kenapa kita tidak mencoba mengajak orang-orang yang menurut pengakuan secara universal bahwa ini bagian daripada UMI, kita mau mengangkat UMI ke depan bahwa ini bukan cuman pejabat di tingkat lokal, tapi tingkat nasional. Kami mau mengajak supaya ramelah untuk ikut menyampaikan. Saya berpikir kenapa ini ditutup peluang ini. Waktu saya ketua panitia, saya undang Kandato Pampawe, semua yang saya anggap punya potensi saya undang semua. Justru kenapa di tingkat universitas malah sebaliknya. Padahal di FAUMI itu lebih banyak orang yang berpotensi kan. Ada Muhtar, mantan ketua HMI cabang, ada di Depnaker. Belum yang di Jakarta? Ya di Jakarta. Ada waktu itu saya komunikasi sama Dr. Andi Supratman Aktas, dia sebagai ketua balik DPR RI. Beliau sih sebenarnya respon. Cuma ada sedikit memang kata-katanya bahwa berikanlah kesempatan orang yang mau. Tetapi saya bilang, dicoba aja dulu, kita semua ikutlah memperlihatkan bahwa UMI itu banyak stok untuk menjadi ketua IKA. Cuma faktanya kan tidak dibuka peluang itu memang. Ada satu hal yang membuat seperti itu. Kalau menurut hemat saya, tentu dia jaga sesuatu yang menurut saya itu tidak seharusnya ditutupi. Seharusnya tidak ditutupi. Nah, sekarang karena begini. Proses 23 tahunnya lalu itu, kenapa kita tidak mencoba dalam proses waktu yang lama itu, kita tidak mencoba membuat sedikit catatan kecil tentang yang namanya pertanggungjawaban organisasi. Itulah menurut saya harus dimunculkan sedikit pun bahwa kami ketua harian hanya diberikan amanah oleh ketua umum untuk menjalankan roda organisasi, di mana pada saat itu salah satu pengurus inti sudah kembali, Kak Hasbi Ali, harusnya diberikan sedikit catatan seperti itu yang tidak dimunculkan. Karena saya dengar kabar ini, kita coba memahami sisi ini bahwa tidak ada LPJ karena saya kan bukan ketua umumnya. Jadi tidak bertanggung jawab atas program kerja yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Tapi secara organisasi tidak ada salahnya untuk memberikan pertanggungjawaban karena ada kegiatan. Kegiatan betul. Contohnya ada pelantikan. Ada pelantikan. Waktu saya adakan pelantikan di Klaro kan sangat meriah, dihadiri oleh rektor UNM, beberapa rektor semua hadir. Berarti dilihat secara fisik kalau ketua harian yang melantik, kan bisa dibuat catatan justru itu kredit poin bahwa inilah kegiatan kami selama ini.
kami melantik ketua IKA Fakultas Hukum UMI, kami melantik ini, kami mengeluarkan ini. Tidak ada salahnya kalau menurut saya. Malah tidak terjadi. Malah tidak terjadi. Kenapa hal yang menurut saya positif yang disembunyikan? Kalau itu positif ya? Ya positif. Berarti yang negatif mungkin saja ada yang lebih disembunyikan, kan begitu logika logika berpikirnya. Dugaannya. Yang positif aja disembunyikan, atau mungkin ada alasan lain. Ada alasan lain karena memang ini hanya dimunculkan satu figur. Saya sih sebenarnya sangat berterima kasih. Kak Sul mau jadi ketua IKA, tapi prosesnya salah. Kami ingin menjaga beliau, kami ingin menjaga pimpinan universitas, kami ingin proses ini lahir sesuai dengan alur yang sebenarnya supaya kami alumni ini merasa bangga memiliki ketua IKA. Bukan malah menjadi sorotan orang-orang yang paham organisasi. Kalau begini kejadiannya kan akhirnya terjadi parsial, terpisah, jadi polemik berkepanjangan. Sehingga saya merasa sudah saatnya rektor turun tangan. Jangan rektor turun tangan pada saat Munas. Tetapi rektor harus ada pada saat ini karena kondisi sekarang ini siapa yang bisa menengahi ini? Karena ini sudah berbicara pada skop nasional. Betul. Munas, musyawarah nasional, undangan saja kita tidak pernah lihat, tidak pernah terpasang baliho, tidak pernah terpasang pengumuman. UMI ini bukan ecek-ecek loh, Kak. UMI ini universitas terbesar. Katanya 100.000 lah. Saya tahun 2012 hanya 2 anak UMI yang ada di Itjen Kementerian Kelautan. Sekarang banyak. 2006 sudah ada. Sampai saya tinggalkan Kementerian Kelautan, saya pindah kembali ke Dispora Sulsel, saya kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup. Selalu ada UMI, di mana-mana ada UMI. Dan justru UMI lebih besar dibanding dengan institusi lain. Kalau di praktisi hukum, di Kejaksaan Agung ada Effendi. Saya kenal banyak sih. Banyak, tapi inilah yang menjadi dasar. Di Komisi 3 ada Supriyansa, ada Sarifudin Suding. Kenapa kita tidak ajak mereka semua untuk mencoba melihat bahwa ayo kita memperlihatkan bahwa inilah stok yang kita miliki. Ada Kamur Samad. Ada Kamur Samad, ada Adinda Kamur Samad di TI. Kenapa kita tidak coba untuk mengajak seperti itu? Yang sangat menjadi pertanyaan adik-adik semua kepada saya. Kenapa bisa begitu, Kak? Saya jawab begini. Kalau berdasarkan pikiran objektif saya, Dinda, ada satu hal yang kita harus selesaikan ini. Dibilang, jangan bawa rasa ego kita sebagai orang yang merasa punya kewenangan, punya kekuatan, punya power. Tetapi uang. Kita kasih turun untuk mengajak semua duduk kembali bahwa inilah saatnya kita bukan konsolidasi Kak ya, tetapi ini urun rembuk. Kalau konsolidasi berarti sudah ada permasalahan sebelumnya. Ini kan tidak ada permasalahan. Ini hanya persoalan proses. Kalau masalah anggaran dasar, ini saya tambah sedikit Kak. ADART itu kan seharusnya Kak kita mengacu di situ tanpa kita harus ribet. Tatib itu lahir dengan sendirinya, Kak. Ketika kita sudah mengundang semua orang yang datang, dan saya rasa tidak akan ada dari alumni yang ingin merusak. Itu intinya. Poinnya saya kira itu. Tidak ada alumni yang ingin merusak. Terus itu soal ADART tidak itu gimana nih pandangannya Pak Andi Sena? Kalau ADART itu sebenarnya pernah ada. Itu ada pada zaman kami menjadikan sebagai rujukan, tapi itu kan sudah tidak berlaku karena adanya ini lagi kan. Waktu itu belum ditandatangani sama Pak Herman waktu itu sebagai ketua umum, tetapi waktu itu saya berusaha untuk membuat tata kelola di Bantimurung sehingga kami melahirkan satu keputusan bersama bahwa inilah cara kita berorganisasi, didasari dengan draft kemarin itu. Kita ingin memberikan bahwa beginilah harusnya yang dilakukan pihak universitas. Tetapi kenapa justru
di dalam kampus yang menurut konon kabarnya itu bahwa terisolir dengan pengawasan yang ketat. Ini informasinya juga dari Kak Ula bahwa itu tidak boleh hadir sembarang loh. Saya bilang ini kan sebenarnya Kak acara kita Umi punya. Memang alumni itu sembarang, orang sembarang. Iya, kita ini kan sudah berumur semua, dan kalau mau dijujur ya Kak. Iya. Kak Yul ya, mungkin kita siap. masih ingat yang namanya zaman-zaman waktu tahun-tahun 80-an. Siap. Lebih kita pilih mati itu menjaga Umi, nama besar Umi, daripada kita menjaga orang-orang yang ada di luar di sekeliling keluarga kita. Jujur, Pak. Betul. Saya waktu tahun 87 masuk, tragedi helm. Kita lebih tidak sayang nyawa daripada Umi dimasuki oleh aparat. Begitu kita sayangnya Umi waktu itu diklaim kita punya aset, diklaim orang. Kita dengan jiwa, kita datang diserang merebut itu kembali hak kita. Bagaimana proses orang menilai Umi ini, tetapi kita pada saat selesai, kita buktikan. Saya selesai itu kasus amarah. Saya 9 tahun kuliah di S1. Tetapi ketika saya selesai, saya justru merasa tidak nyaman di luar. Saya lebih enak tinggal di UMI. Akhirnya saya tetap, karena ingin di UMI, saya lanjut S2 di UMI. Ini kalau ini kebalik, ini malah diundang. Iya, makanya Kak, begitu kita mencintai UMI dan menjaga institusi kita, inilah yang saya ingin pesankan kepada pimpinan universitas, bahwa ayo kita duduk bersama kembali, ajak semua ini teman-teman yang kemarin merasa ditinggalkan, supaya kita berembuk mencari jalan terbaik, solusi, supaya kedepannya kita tidak menjadi cercaan dengan institusi lain. Saya pernah terus terangkan, ada institusi yang saya bandingkan sama waktu beliau terpilih, ada saya titip pesan sama Kak Amira pada saya itu, Kak, tidak ingin UMI kalah dari institusi manapun. Betul. Saya doktor di IPB, saya promosi doktor di IPB, justru saya merasa lebih enak rasanya ketika saya wisuda di UMI. Begitu saya sangat menyukainya UMI. Tetapi kenapa justru malah kami semua ini alumni diabaikan, tidak diberikan penyampaian. Apa sih zaman teknologi begini tidak disampaikan? Bertanya juga tidak dijawab. Iya, harusnya kan disampaikan. Dinda, ada ini. Ada kita mau adakan Munas. Bentuk partisipasinya bagaimana? Adakah waktu bisa hadir? Itu kan artinya kita merasa kita diperhatikan, kita diminta untuk tetap menjaga UMI. Tetapi kalau hanya seperti itu kejadiannya, masa lebih menurut teman-teman katanya bahwa ada pengamanan di luar, masa lebih dipercaya pengamanan dari pihak eksternal daripada alumni sendiri? Masa kita mau merusak? Beda pada zaman kuliah. Zaman kuliah itu adalah zaman transisi di mana kita mencari jati diri. Ini sekarang justru kita berpikir bagaimana ini UMI memperbaiki UMI, karena kita jaga akreditasinya. Kenapa? IKA itu adalah mitra yang harus terjaga supaya akreditasi unggul untuk universitas, untuk institusi lebih baik lagi ke depan. Jujur Kak, semakin banyak institusi yang muncul, semakin menambah kompetitor. Begitu berat untuk mencari mahasiswa ketika UMI selalu menjadi sorotan. UMI dulu menjadi sorotan, tetapi dia ideal. Sekarang, maaf, saya tidak katakan UMI grade-nya turun, tetapi mungkin peminatnya karena banyaknya institusi, mungkin karena kompetisi. Ya, makanya perlu ada pengawalan soal nama baik. Dan kita punya apa ya, tanggung jawab bersama, saya kira. Bukan hanya orang kampus, alumni juga punya kepentingan. Punya tanggung jawab itu ya. Iya Kak, harusnya bangga. UMI bangga menulis semua alumninya, mengumumkan semua alumninya bahwa ini alumni kami yang ada di institusi KPK, ini di DPR, ini di kementerian, ini harusnya itu menjadi sebuah patron untuk memberikan informasi kepada semua alumni-alumni SMA bahwa jangan
jangan melihat Umi pada masa-masa tahun 80-an, tapi lihatlah alumni tahun 80-an hari ini. Itulah yang saya inginkan, sehingga saya selalu komunikasi dengan pihak universitas. Tetapi waktu itu memang ada sedikit ganjalan, sejujur Kak. Ada sedikit ganjalan ketika Andi Buana yang datang dihalangi masuk. Nah, ini berarti secara formal, secara legal Andi Buana itu sah masuk. Bisa menjadi pemantau, bisa kalau dia tak bisa memberikan hak suara karena bukan penerima mandat. Tetapi dalam konteks seperti itu, dia masih acaranya kan masih seremonial juga. Belum ada SC, dan yang paling lucu, SC-nya juga tidak jelas. Harusnya SC itu menerima dari panitia, SC yang mengantar, nanti SC yang memimpin, itu baru diputuskan ada namanya formatur. Bahkan sebelum itu mesti ada pemilihan pimpinan sidang dulu kan? Iya. Saya kan pengurus lama kan demisioner. Demisioner. Nah, demisioner artinya steering yang ditunjuk oleh pengurus lama juga harus otomatis demisioner. Iya. Nah, setelah itu kan pimpinan diserahkan kepada pimpinan sidang. Pimpinan sidang yang dipilih oleh forum. Iya. Tapi itulah kayak saya pernah lakukan di Swiss Bell. Rada-radanya itu tidak terjadi yang kemarin. Iya, dan tidak ada tatip sama sekali. Tidak ada pembahasan tatip. Harusnya kan ada tata tertib bahwa begini supaya ke depannya teman-teman merasa puas hasil yang ini. Kami tidak persoalkan secara pribadi saya dengan Kak Sul. Siapapun yang terpilih. Saya berterima kasih sekali. Kak, saya sering ke rumahnya beliau, Kak Sul. Tapi ikuti prosedurnya. Ikuti prosedur karena kami mau menjaga Pak Kak Sul. Kalau Kak Sul tidak mau dijaga, jalani seperti ini. Karena kami mencintai Umi, ya kami ingin menjaga Umi. Tetapi kalau Umi sendiri tidak mau dijaga, ya gimana lagi? Gimana lagi? Kita diabaikan. Alumni itu adalah sumber daya yang tidak bisa terpisahkan. Sekarang kalau dia ikuti prosedur, akhirnya legitimate. Kan untuk dia juga. Untuk dia juga. Cuma masalahnya, dia tidak sadar bahwa untuk dia juga. Karena apa dia tidak sadar? Karena menganggap a priori kah atau apa terhadap masa lalu orang-orang. Tetapi kalau seperti saya yang pernah diskursin beberapa tahun, pernah dipesantrenkan, oke lah kalau a priori masa lalu saya. Tapi lihat hari ini, lihat hari ini. Kami pernah menjadi penghuni Gunung Sari. Jangan abaikan masa lalu. Tetapi pada hari ini kau bisa melihat alumni Umi pada saat itu frontal karena ideal. Bukan tergadai oleh iming-iming sesuatu. Ini kayak ada rasa ketakutan yang berlebihan. Iya Kak, betul. Ada ketakutan yang berlebihan. Bahkan tidak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Yang mana pada saat itu yang membuat saya menilai ketakutannya itu adalah kalau orang besar yang masuk di dalam Umi. Orang besar yang masuk di dalam Umi justru bisa menjadikan Umi ini merasa kecurigaan bahwa kalau orang besar yang masuk bisa menjadikan sebagai wadah untuk berpolitik kepentingan pribadinya. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena sekali lagi ini kecurigaan ya. Kecurigaan. Tidak menuduh. Tidak menuduh. Tetapi kalau memang seperti itu alurnya, jangan salahkan kalau orang berpikir. Iya, karena tidak ada orang yang bisa melarang berpikir orang. Orang tidak bisa dikuasai pikiran. Anak kita sendiri kita tidak bisa menghalangi pikiran mereka, apalagi seperti saya. Saya justru merasa pada saat itu ini ketua panitia kenapa lebih otoriter dibanding pada zamannya dulu. Tetapi saya bersyukur karena saya bisa menahan diri. Betul. Saya bisa menahan diri. Dan teman-teman saya rasa juga begitu. Saya bisa menahan diri karena saya sudah dulu saja kami dilihat-lihat saja sama orang, nah kami bisa keberatan. Nah sekarang dengan kata-kata yang tegas begitu bahwa tidak bisa, saya masih bisa menerima. Karena inilah proses pendewasaan yang kita sudah lalui. Kita mau melihat Umi ke depan dan jujur Kak, alumni itu satu-satunya itu yang ada gedung ikannya itu di Umi hanya Fakultas Hukum. Coba kalau melihat bagaimana konstelasi yang ada di bawah, gampang sekali. Telepon. DPR RI Komisi 3 sekian bangun ini gampang. DPR RI-nya Fakultas Hukum paling banyak. Iya, Fakultas Hukum paling banyak. Saya hitung-hitung ada DPR RI sampai 5 orang. Iya, ada dari DPD-nya juga ada. Cuma memang di situlah saya melihatnya mudah kan. Tetapi karena mungkin merasa Umi sudah lupa bahwa tanpa mereka pun Umi bisa ini, tetapi tidak bisa begitu Kak, karena kompetitornya banyak sekarang. Saya ingin mencoba menawarkan. Pernah saya menawarkan sama ketua yayasan, ada salah satu institusi mau dilepas di Jakarta,
untuk beli ya? Waktu bersamaan, enggak, saya kan sudah selesai doktor Kak waktu itu di IPB, saya ingin melihat UMI bagaimana berkembang supaya UMI di Makassar ada, UMI di Jakarta juga ada. Visinya Pak Basalama ya? Ya, saya bilang saya tidak ingin jangan mengambil Bosowa 45, justru menyimpang 45 sebagai bagian dari perbandingan. Kita ambil di Jakarta supaya sempat saya bercanda ke ketua yayasan banyak Pak Ketua kalau ada lagi di Jakarta bisa orang jadi rektor, dan kedua saya bisa juga mengajar kembali. Karena kebetulan tinggal di Jakarta. Ini tinggal di Jakarta. Akhirnya ini dengan bahasa canda seperti itu, padahal waktu itu sangat memungkinkan dibeli itu Borobudur, Universitas Ibnu Khaldun di Jalan Pemuda. Kalau memang dia jual. Kalau dijual, Kak. Saya justru menawarkan, tapi waktu itu kan pernah kita membantu pada zaman-zaman tahun 92 itu kan itu Kak itu pasca. Bagaimana pada saat itu dibeli pasca itu dari hotel punyanya Pak Jamil, dikritik di kemana-mana bahwa itu hotel tempat maksiat. Tetapi Prof. Rahman Basalama dengan keke juga mengatakan bahwa kenapa kita tidak menyelamatkan hal yang salah yang lewati, kita perbaiki yang lebih bagus. Inilah yang saya inginkan UMI begini Kak sekarang. Nah, itu kan harapan. Saya kira ini harapan yang luar biasa besar dari alumni. Ini mudah-mudahan ini mewakili banyak orang alumni bahwa kita ingin seperti itu. Nah sekarang ini kita kembali ke Munaslup. Ini sudah terjadi, sudah melahirkan ketua. Bahkan yang saya dengar-dengar mereka sudah punya program. Tapi beberapa aturan-aturan yang tidak dipenuhi tidak ada. Gimana terus menyikapinya? Kalau saya Kak sebagai ketua harian IKA, saya pisahkan dulu ya sebagai ketua harian IKA Kak. Tidak boleh dulu Kak kita sebelum ada kegiatan kita dulu duduk bersama berembuk dulu. Karena jangan sampai kita mengharapkan masuk 50% dan 30% saja kita tidak bisa penuhi. Karena kita ingin UMI ini lebih solid dibanding dengan institusi lain. Bagaimana saya belajar bagaimana JK waktu memimpin UNHAS menjadi ketua IKA. Tapi dengan Lego, saya kebetulan ditemui salah satu tim ketua waktu itu adalah Dr. Sakapati di Jakarta, diutus ke Jakarta untuk konsolidasi supaya IKA ini peralihannya dalam proses. Saya ingin seperti itu Kak. Kenapa justru UMI tidak mencoba seperti itu? Bagaimana programnya? Bagaimana rakernya? Bagaimana? Saya jelaskan semua. Justru kami diskusi dengan teman-teman dari UNHAS, akhirnya melenggang terpilih secara aklamasi, tidak ada riak. Bagaimana saya sangat bersyukur bahwa ada bagian pemikiran saya kenapa justru saya lahir dari UMI, kenapa kami tidak dilibatkan. Itu yang membuat saya merasa UMI ini sudah tidak menganggap alumninya sebagai alumni Kak. Tidak menganggap. Dan mudah-mudahan ini tidak dianggap negatif, ini pendapat itu tidak dianggap ini adalah peringatan, tanda sayang kepada kita alumni. Iya Kak. Kita lakukan itu, kritikan tentu itu ya bahwa kita ingin IKA ini bagus, UMI ini bagus. Karena ini dua institusi, IKA dan UMI ini kan kebanggaan kita ya sebagai alumni ya. Saya kira mungkin, nah terus gimana ini? Ada saran nggak nih kira-kira? Apa yang ini menyikapi ini persoalan sekarang soal polemik Munaslup? Kalau saya Kak, ya tadi kan saya bicara sebagai ketua IKA. Kalau saya pribadi Kak, kembali kepada tadi, turunkan ego. Kita coba merenungi kembali apa salahnya kita memanggil mereka yang tidak dilibatkan ya, tidak terlibat dan tidak dilibatkan untuk duduk bersama bagaimana ke depannya. Karena ini terpilih. Kalau mau bicara hukum Kak, ini salah. Salah Kak, karena ketika proses yang salah, niat yang salah, proses yang salah, pasti hasil yang salah. Tetapi kalau prosesnya kita berusaha untuk memperbaiki, pasti hasilnya benar. Betul. Inilah yang kami inginkan. Jadi solusinya adalah Kak Sul secara pribadi, terlepas sebagai ketua yang memang kita harapkan juga beliau untuk mengayomi adik-adik alumni semua, kami minta duduk bersama kembali. Karena ada hal yang sebenarnya Kak Sul belum pernah lakukan itu. Ada hal yang tidak pernah dia lakukan. Saya paham Kak Sul. Sumber daya yang ada di UMI itu. Kenapa?
kami teringat itu pada zaman-zaman kami selesai pada tahun 96 Kak. Nilai tidak seberapa ketika kami memberikan sumbangan kepada IKA ya. Waktu itu ada IKA uang alumni kita serahkan pada saat itu 10.000 masuk di situ. Itu kenapa kita tidak mencoba membangun kembali hal yang seperti itu, dikelola kembali, kita bangun gedung IKA. Pernah ada dirancang Kak di tahun 2000 berapa itu Kak, pernah dirancang kita mau bangun gedung IKA 11 lantai. Pertemuan pada saat itu kenapa tidak terjadi Kak? Kenapa hanya sebatas wacana dan menjadi sebuah narasi liar? Padahal waktu itu Kak ya sudah ada yang memberikan sumbangan di auditorium Ali Gibran. Saya masih hadir pada saat Paling tidak itu mestinya diwujudkan. Tapi ini kan diselesaikan dulu dong ini ya. Soal polemik ini ya. Karena ini Kak, kalau dia tidak lakukan ini bisa menjadi bumerang bagi kedua kubu. Pertama, ada perasaan sudah tidak nyaman, tidak enak, masing-masing sudah tidak enak. Kedua, saya memohon dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat saya pimpinan universitas. Kami ingin tercatat dalam sejarah tinta emas untuk Kakanda Profesor Basri Moding mengakhiri masa jabatannya dengan ending yang lebih bagus, merangkul semua orang-orang yang ada di luar UMI yang berkiprah di tingkat nasional. Dipanggillah untuk duduk bersama bahwa ini bagaimana kita menindaklanjuti yang setelah ini. Pasti ada jalan keluar Kak. Insya Allah saya kira beliau juga akan bijak kalau mendengarkan. Insya Allah Kak. Saya akan tetap kalau saya tidak sempat ketemu beliau, saya tetap akan WA beliau supaya kami ini dipertemukan semua orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Munas kemarin. Karena kalau dibiarkan itu nanti lama-lama kan makin lebar nanti perbedaan. Bisa-bisa makin banyak kesalahan terjadi. Saya tadi sempat Kak, maaf ini mungkin di luar daripada rencana apa yang saya ingin bicarakan ini. Saya keluar dari acara takziah tadi. Saya sempat ditanya sama teman adik Letin sana 88, kenapa IKA seperti ini? Kenapa ada campur tangan universitas? Saya bilang bersyukur dong kalau ada campur tangan universitas. Daripada lepas, itu bahasa saya untuk mencoba mengalihkan supaya tidak menjadi pemikiran penilaian negatif terhadap pimpinan universitas. Saya bilang bersyukur pimpinan universitas mau terlibat daripada dia tidak terlibat. Tetapi dia tetap ingin ngotot bahwa ini kan tidak seharusnya begini. Saya bilang ini tidak perlu dibahas di sini. Ini tadi saya katakan seperti itu. Ini contoh kecil Kak. Padahal ini teman. Dia bukan birokrat. Dia hanya karyawan swasta, tetapi dia ingin mengetahui UMI kenapa bisa seperti ini. Jujur Kak, jangankan orang yang merasa punya power untuk menjaga UMI, orang yang tidak relatif biasa saja. Biasa-biasa aja dia bertanya tetap punya kepedulian. Iya, kenapa Kak? Terus terang kalau UMI itu kita diganggu. Mungkin kita lebih memilih kehilangan jabatan daripada UMI. Kita kehilangan jati diri dari UMI. Itu yang mungkin yang perlu disampaikan berulang-ulang supaya pihak universitas paham bahwa begitulah kecintaan kita sama kampus ya. Biasa WA dengan Kak Amira bahwa kami itu tidak ingin UMI kalah. Kami tidak ingin UMI, jangankan Kak, waktu tragedi ada dosen UMI dipukul sama aparat. Kami itu semua merasa ikut terlibat semua Kak. Sampai kami juga yang protes. Tangkap itu, adili itu, sekalipun dia adalah APH. Kami tidak ingin alumni kami dikasih begitu. Dan kami juga punya visi misi Kak. IKA UMI itu Kak harusnya mencontoh Fakultas Hukum. Bahwa kami itu kebersamaan kami yang harus dijaga. Dikekompakan. Di mana pada saat kita itu ada namanya itu bagaimana memperjuangkan alumni, bagaimana karir alumni, bagaimana kita menjaga semua alumni kita untuk tetap solid. Inilah yang harusnya Kak Sul lihat dari komisariat Fakultas Hukum. Yang Fakultas Hukum saja komisariat di bawahnya, masa mau kalah dari situ? Harusnya seperti itu. Dan kedua, tidak ada kata yang bahwa tidak bisa dibangunkan cuma kalau 11 lantai gedung IKA. Ada contoh Kak, saya tidak membandingkan institusi, sama si bangga dari Manumi. IKA Institut Pertanian Bogor, gedungnya gimana Pak? Ada di Baranang Siang itu di sampingnya
mall, baru gedung besar sekali. Saya selalu pajang itu di sosial media supaya Umi juga melakukan supaya tergerak seperti itu. Kalau dibilang alasan klise itu Kak, kalau dibilang tidak ada kemampuan untuk membangun, Umi kaya loh Kak. Tapi untuk menuju ke situ itu kan visinya besar tentu kan. Untuk menuju ke situ kan syaratnya harus Umi kompak dulu dong. Iya. Nah kalau di IKA saja tidak kompak, bagaimana bisa mewujudkan cita-cita sebesar itu? Mungkin bisa kompak Kak. Ya. Kalau Kak Sul itu sadar, kalau Kak Sul itu sadar bahwa ada pro kontra. Itu dulu ya? Itu yang harus dia lakukan. Ketika dia mencari yang pro dulu, kalau pro kan tidak perlu kita jinakkan. Yang kontra ini yang kita harus jinakkan, panggillah. Terus terang enggak, Kak Sul itu punya potensi loh. Tokoh luar biasa. Tokoh luar biasa. Betul. Kenapa justru hal seperti IKA saja dia tidak bisa persatukan? Betul. Hanya mengandalkan informasi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Coba langsung datangi. Datang orang-orang yang kontra sama dia. Apa masalahnya? Kalau dibilang Kak Sul, bagaimana menurut kau? Kita mau legalkan ini dengan bagus, bagaimana? Supaya tidak jadi ilegal, bagaimana menurut kau? Pasti saya langsung bilang begini, kita adakan pemilihan secara aklamasi, tetap Kak Sul minta kesediaan. Tapi buat surat pernyataan bahwa kami akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itu kan rasa kepuasan kami itu aja sih. Saya kira adalah solusi ya. Iya. Tidak harus mengacu pada sebuah aturan-aturan yang saklek, tapi kan yang penting kan ada berembuk ya. Ada berembuk dan masing-masing menurunkan ego. Saya rasa yang kontra Kak justru mau menerima. Karena ada bahasa yang saya tangkap bahwa dia tidak pernah persoalkan Kak Sul. Iya. Dia justru berterima kasih. Cuma merasa proses Kak Sul naiknya ini yang tidak benar menurut mereka, supaya Kak Sul ini merasa posisinya ini ibarat kursinya ini empuk duduknya, tidak digoyang-goyang. Itu sih sebenarnya. Akan lebih parah jadinya. Tadinya yang tidak mempersoalkan itu akhirnya jadi lebih parah bahwa begitu bersuara tidak didengarkan. Itu justru berbahaya. Karena apa? Ini ada waktu. Di balik variabel X, ruang dan waktu, ada waktu yang akan dilalui itu. Masa jabatan itu. Dia akan menjadi duri di dalam itu. Dia akan itu yang kita tidak inginkan. Coba bayangkan Kak, karena orang yang ada di sekelilingnya Kak Sul itu Kak, dan yang kontra juga itu, tidak tertutup kemungkinan juga dia punya link Kak. Apa salahnya kita rangkum mereka untuk membangun kebersamaan? Dan tidak tertutup kemungkinan orang Kak, bahwa yang ada di sekelilingnya Kak Sul itu orang yang betul-betul loyal terhadap beliau. Bisa saja karena merasa ada di zona nyaman. Tetapi idealnya dia bertabrakan dengan hati nuraninya bahwa sebenarnya ini salah. Jujur Kak, ada pasti seperti itu. Saya kira ini mudah-mudahan didengarkan dan dijadikan pertimbangan semua pihak bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah demi kebaikan bersama. Dan tentu yakinlah bahwa kalau ini direnungkan pihak rektorat atau pimpinan universitas akan pasti ada sikap bijak lah. Saya yakin itu karena saya kira orang bijak semua mereka pasti akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau pribadinya pimpinan universitas, pimpinan tertinggi universitas bagus banget. Bagus banget. Tawadu. Cuman yang saya katakan tadi, ada mungkin dia lupa kealfaan seorang ketua panitia menggunakan bahasa seperti itu. Yang tadinya pimpinan universitas sangat menghargai, sangat memperlakukan saya sebagai adik. Ketika saya minta sama beliau itu yang menjadi tanda tanya. Kenapa sih sampai harus ada kata-kata tidak boleh? Itu kan bahasa anak SMA. Kalau bicara jujur itu tidak. Kalau memang tidak boleh, harusnya kan bilang begini, Dinda, mohon maaf semalam itu kan saya tidak tertimpa WA-nya, saya tidak baca. Kalau langsung katakan bahwa itu tidak bisa, saya tidak baca WA. Itu kan membuat kami orang yang menilai kenapa seperti ini. Ada juga misalnya proses komunikasi yang mesti dijaga juga ya. Iya. Kalaupun menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai keinginan orang, paling tidak cara penyampaiannya bagus. Iya kan, betul Kak, karena yang namanya ucapan itu bisa lebih. Betul. Bisa lebih. Apalagi pada saat itu dalam keadaan kacau, suasana seperti itu panas. Bisa kemana-mana. Saya sampai dibentak lewat telepon, saya berpikir
Ada apa ini kok saya dibentak bahwa ini tidak bisa? Apa sih salahnya kalau dibilang maaf Dinda semalam itu tertimpa WA saya. Saya belum baca WA. Itu kan bahasa penekanan yang mengarah ke emosional. Nah, saya tidak ada maksud mau mengintervensi dalam bahasa Bugis Kak ya. Mapa tabe Kak namanya. Mapa tabe Kak ada ini kondisi seperti ini. Kebetulan juga saya ingin menyelesaikan kemarin perbaikan LHKPN saya. Jujur Kak, saya bicara apa adanya di WA itu bahwa saya tidak bisa hadir, saya kepingin sampai ada bahasa saya itu Kak. Maaf ini mungkin juga Ketua Panitia juga merasa bahwa saya sedikit merasa ada tekanan juga. Saya bilang kalau begitu ada balasan, saya datang ke Makassar, apapun terjadi. Mungkin dia juga merasa di situ bahwa saya melakukan sedikit tekanan sehingga dia emosional. Tidak, dia emosional duluan. Tetapi emosional tekanan saya ini ingin menyampaikan secara implisit bahwa saya juga tidak terima diperlakukan begini Kak. Saya ini bukan lagi anak-anak, tetapi kami ini adalah bagian daripada UMI. Saya ini di Ketua Harian IKA Fakultas Hukum UMI yang notabene punya hak terhadap IKA. Secara organisasi, secara pribadi lebih-lebih. Dan kedua, saya tidak ingin UMI rusak. Tetapi kalau begini Kak, secara tidak langsung UMI dirusak. Tapi ini kan sudah selesai. Anggaplah dengan kebesaran jiwa Pak Andi Senal bahwa tidak mempersoalkan lebih jauh tentang soal tanda kutip emosi-emosi tadi itu. Tapi kita ingin ini loh, karena ada protes, ada kisru, ya cobalah didengarkan dan cari jalan keluar. Tadi kan sudah ada jalan keluar. Tapi saya ingatkan lagi Kak, kalau dia tidak lakukan Kak, akan bias. Akan bias. Yakin saja. Karena tidak, ya? Akan bias Kak. Karena akan begini. Beda itu alumni UMI Kak dengan alumni institusi lain. UMI itu alumninya itu adalah orang-orang yang rata-rata ideal. Dia tidak tergadai oleh sesuatu yang menurut saya itu dijanjikan sesuatu baik jabatan maupun apa. Karena saya sendiri Kak, terus terang, istri saya pernah menduduki jabatan jadi dosen di UMI, tapi saya merasa senang karena istri saya ingin mengabdi di UMI. Waktu selesai di Unhas itu menjadi tenaga pengajar di UMI, saya begitu peluangnya saya Kak, karena saya waktu itu sudah ada jabatan, saya bisa aja kan, masih zaman-zaman tahun 98 itu masih bisa negosiasi untuk menjadi dosen. Apalagi waktu itu om saya rektor Unhas Prof Radi Agani, bisa saja saya itu. Tetapi saya bilang begini, saya tidak mau menggunakan itu, saya lebih mencintai UMI. Saya gunakan ijazah istri saya untuk buka perguruan tinggi fakultas baru namanya FKM. Saya dorong istri saya menjadi dosen pertamanya. Saya membiayai pribadi istri saya pergi sekolah S2 supaya ada masternya. Doktor pertamanya juga FKM istri saya. Begitu saya mau betul-betul UMI sama dengan ini. Kenapa? Ada satu kebanggaan karena UMI itu. Ini yang dilupakan sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan. Harusnya ini kembali kepada marwah UMI yang sebenarnya. Bahwa kita tidak boleh serta-merta melakukan hal-hal yang salah. Apalagi di dalam alumni itu banyak orang yang paham terhadap organisasi. Itu yang tidak boleh dilakukan. Kasul sendiri dekat dengan adik-adiknya. Kenapa dia tidak coba untuk telepon bahasa canda? Nal, di mana kok Nal? Ayo kita duduk berembude, gimana? Bisa kan seperti itu di Fakultas Perikanan bisa. Siapa yang tidak kenal Kak Syul? Saya jujur Kak, waktu saya ketemu Kak Dirga mau minta tanda tangan SK itu, saya datang di rumah, dia cuma nanya, sudah ketemu Pak Sul? Sudah Kak, saya dari rumahnya ngobrol tadi malam. Begitu dekatnya saya dengan Kak Sul ya. Tapi kenapa pada saat mau munas, kenapa kami tidak dilibatkan, tidak diajak diskusi? Saya kan juga pengurus komisariat. Cobalah, bagaimana menurut kau dek waktu kau jadi panitia? Atau Pak Hanafi, kita kan ketemu di beberapa waktu kita ketemu. Kenapa? Nah Dinda, ini ada pernah jadi ketua panitia. Bagaimanakah kira-kira
alurnya supaya ini mengurangi hal-hal yang menjadi penilaian negatif bagi orang. Itu kan bisa kita sharing. Saya tidak pintar. Makanya tadi kembali, Unhas saja datang ke Jakarta. Kenapa justru Umi tidak mau melakukan yang sama? Oke lah, sekarang ini barang udah terjadi. Ini di bagian terakhir, ini sudah mulai kita masuk bagian terakhir. Pertanyaan saya, masih memungkinkan nggak ini sekarang dibangun lagi kembali komunikasi yang tadi yang bisa Kak, dengan catatan. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Karena kan ini catatannya begini. 2x24 jam sampaikan secara tertulis kepada orang-orang yang ada di luar bahwa proses Munas kemarin alurnya seperti ini. Itu satu, supaya bisa diterima bahwa ini keadaan memang memaksa. Kenapa lahir Munas luar biasa? Karena ada begini. Tulis secara tertulis saja, jangan menjadi bola salju kemana-mana liar. Itu saja Kak. Kenapa? Jangan justru mempromosikan sekarang mau dapat hadiah sponsor BRI apa, mengukur iming-iming. Tidak usah bikin kegiatan begitu dulu. Coba sampaikan dulu kepada semua teman-teman yang dari fakultas, menyampaikan bahwa inilah kemarin hasilnya Munas. Kenapa bisa seperti ini? Nah, saya rasa teman-teman yang kontra itu terima. Justru mereka ini hanya ingin mengetahui kenapa sampai sejauh ini. Karena informasinya ini kan informasi berantai Kak. Ibarat teori kembang api, satu dijual, akhirnya kan melebar kemana-mana. Ada warna merah, ada warna hitam. Akhirnya tidak nyambung. Coba kalau satu saja sumber menulis atas nama pimpinan universitas menyampaikan bahwa Munaslup tanggal 18 Mei tahun 2023 dikarenakan seperti ini, alasan seperti ini untuk menjaga stabilitas saya. Nah, saya rasa kita terima Kak. Atau memanggil komisariat jelaskan. Nanti komisariat yang menjelaskan anggotanya. Itu lebih sederhana. Lebih sederhana. Dan kedua, kita buatlah raker. Pada saat itu kita jangan raker semau maunya. Panggil, karena tidak mungkin lah Kak. Satu pikiran kita semua masih ada kan rasa tidak nyaman tadi. Itu tadi menyurat, memanggil ketua komisariat semua untuk berbicara dari hati ke hati bahwa ini jangan justru yang dipanggil, maaf ya Kak, orang-orang yang sudah dicaplok, ini jadi ketua, ini jadi sekretaris. Karena dia tidak bisa pimpinan universitas itu sekalipun termasuk sekretaris itu Kakanda mantan dekan ekonomi. Mungkin di ekonomi bisa diterima, tapi di fakultas lain tidak Kak. Itu lebih sederhana. Saya kira ini sudah poinnya ketemu. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita semua ya. Saya kira semua yang kita sebut tadi namanya yang dalam podcast yang kurang lebih hampir sejam ini adalah orang-orang bijak. Saya yakin bahwa mereka orang-orang baik. Cuma mungkin mendapat masukan atau barangkali informasi yang kurang bagus atau kurang tepat. Makanya kami ini, kita alumni-alumni ini maju untuk memberikan masukan-masukan, mungkin jalan keluar. Mudah-mudahan jalan keluar disampaikan Pak Andi Sendal tadi bisa tapi kalau kita mau mengatakan bahwa ada hal yang menurut bisikan-bisikan yang dia tidak terima itu, saya rasa tidak seperti itu Kak ya. Tidak seperti itu. Kita harus juga realistis. Zaman teknologi sekarang ini Kak, di klub di sini kita menguasai dunia kok. Kan memang sih itu kan sebenarnya peringatan Kak kemarin. Adanya muncul itu di berita-berita online itu bahwa Ika Umi mengangkat ini, khususnya dia belajar dari situ bahwa akan ada hal yang kritis. Itu, tapi menurut saya Kak, ini sebelum saya mungkin akhiri, saya ingin berpesan kepada pimpinan universitas terhadap Kak Sul pribadi bahwa kami Kak sangat mencintai Kak Sul, sambil menjaga Pak Rektor, Pak Rektor juga, Umi, institusi yang kami jaga. Tapi kami ingin alumni ini disatukan kembali. Itu saja permintaan. Saya kira poinnya bagus sekali yang terakhir. Kami ini alumni disatukan dan orang-orang yang disebut itu adalah orang-orang bijak yang saya kira punya kemampuan untuk mempersatukan itu. Kami ini orang alumni ini cuma menyuarakan saja. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi masukan kita semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya Andi Ilham Malembirang, Maiwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.